Selamat malam semua. Selamat Kita malam. tunduk kepala mulai dengan doa ya. Sebelum saya serahkan ke Pendeta Wilson. Ya Tuhan, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Engkau mempertemukan kami semua di tempat ini, di tempat kami masing-masing dan kami bisa bertemu lewat online. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan kembali belajar kitab Wahyu. Tolong yang Engkau berikan kami internet connection yang baik dan berikan Pendeta Wilson yang akan menjelaskan dengan baik, sehingga kami semua bisa mengerti, berikan kami fokus untuk bisa mengikuti dari awal sampai akhir, dan jika ada pertanyaan, kami bisa mempertanyakan dengan baik. Dan Tuhan lindungi ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, agar malam ini semuanya dalam kondisi yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Silakan, ya, Musa. makasih Pak Henry untuk doa pembukaannya. Kita langsung masuk ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke dalam topik kita ya pada sore hari ini, yaitu uh, kejatuhan Babel ya, Wahyu 17 sampai 18. Jadi memang ini bagian-bagian yang semakin menegangkan dan juga membingungkan ya, sebelum akhirnya nanti lebih clear menuju akhirnya. Kita kan lihat ya, ini penghakiman atas Babel, Wahyu 17, eh, ayat 1 dan 2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dan dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara, tentu pertanyaan pertama waktu membaca ya ayat-ayat ini dan kata-kata yang tegas digunakannya, great harlot begitu ya, pelacur besar, itu apa ya? Jelas maksudnya adalah Babel ya. Kita tahu Alkitab kita judulnya penghakiman atas Babel. Ya kan, the fall atau the judgment on Babylon begitu ya. Penghakiman atas Babel. Nah, Babel ini melambangkan apa Babylon? Ini melambangkan komunitas yang bukan anak Tuhan, yang menolak Tuhan, sekuler, saudara sekalian, ya. Jadi ini adalah komunitas yang tidak bertuhan dan tidak bermoral. Namun kenapa disebut dia adalah Babel, pelacur besar? Karena dia mengontrol sistem ekonomi dan sistem agama. Jadi kalau saudara ingat binatang dari darat, saudara ingat binatang dari laut, begitu ya. Binatang laut itu antikristus. Ya, binatang darat, nabi palsu. Nabi palsu kan bagian agama, begitu ya. Antikristus bagian ekonomi juga ya. Selain agama, mereka nggak bisa dipisahkan begitu loh. Nah, ini kita melihat juga ekonomi dan agama juga tidak bisa dipisahkan. Dan ini digambarkan dalam simbol Babylon, saudara sekalian ya. Babylon, Babel. Nah, memang kenapa digunakan istilah pelacur begitu ya atau wanita sundal? Karena memang menggoda. Nah, ini dia, tempting ya, dia menggoda. Secara lahiriah, secara penampilan anggun dan mewah. Nah, ini kenapa disebut istilahnya pelacur ya Saudara sekalian ya, karena secara penampilan anggun dan mewah. Nah, tetapi problemnya secara batin, secara internal begitu ya, membenci dan memusuhi Tuhan. Jadi luarnya itu sangat anggun, sangat mewah, tapi hatinya membenci dan memusuhi Tuhan. Ya, nah saudara sekalian sebetulnya kita tahu begitu ya, ada orang-orang seperti ini, ya. Tetapi memang ini melambangkan spirit suatu komunitas ya, sekuler ya. Nah, ciri khas pelacur besar ini jelas adalah tidak setia. Nah, dia bukan hanya tidak setia kepada Tuhan, dia nggak pernah setia kepada Tuhan, dia bahkan tidak setia ya kepada siapapun. Ya namanya kan wanita sundal, ya namanya pelacur besar ya. Tidak ada yang namanya kesetiaan. Jadi selalu berzina dengan siapapun ya. Jadi tidak setia kepada Allah ya. Jadi berzina dengan ilah-ilah lain. Tidak setia kepada ilah lain, ilah-ilah lain juga berzina dengan ilah-ilah lainnya ya. Jadi ini melambangkan satu sikap atau dosa.
yang kita sebut dengan sin against love, yaitu dosa terhadap kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu kasih Tuhan. Nah, apa yang dilakukan pelacur besar ini adalah melawan itu, saudara sekalian ya. Jadi, ini dosa terhadap kasih Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa diselamatkan? Sebab satu-satunya keselamatan lewat kasih Tuhan. Nah, kalau kasih Tuhan ditolak dan dilawan, tidak ada pengharapan di sini. Dan inilah posisi Babel. Itu sebabnya penghakiman terjadi kepada Babel. Sebab itu kejatuhan akan terjadi kepada Babel. Nah, saudara, menariknya di dalam bagian ini ya dikatakan dalam ayat yang kedua ya, dengan dia raja-raja di bumi berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur perjabulannya ya. Jadi memang ini adalah suatu konspirasi uh, dengan raja-raja penguasa di bumi ya. Dia menggoda mereka dan mereka tergoda. Nah, dikatakan dari ayat 3, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Ya. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, wanita ini dikatakan seorang perempuan duduk di atas binatang yang merah ungu. Ya. Yang pertama tadi dikatakan duduk di atas air, ya. Seorang pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Air ini melambangkan lautan, ya. Melambangkan jalur perdagangan, ya. Melambangkan batas teritori bangsa-bangsa. Jadi kalau dikatakan perempuan ini duduk di atas air, artinya dia menguasai banyak bangsa, menguasai aktivitas perdagangan. Nah, saudara sekalian, memang dunia ini, ya, negara-negara, ya, kita tahu bahwa memang beroperasi dengan prinsip yang memang sekuler begitu kan ya, semua untuk kepentingan sendiri kan, nggak ada moral gitu ya, nggak ada ketuhanan, itu memang seperti itu ya, dan dunia semakin menjadi seperti itu menuju akhir zaman. Dan ayat 3 dikatakan perempuan itu juga duduk di atas binatang. Nah, binatang ini mewakili apa? Kuasa politik yang anti Tuhan ya. Jadi sekali lagi binatang yang berwarna merah ungu ya. Sekali lagi kita mau melihat lebih dalam. Binatang macam apa ini, saudara sekalian ya? Kenapa binatang ini disebut dengan warna merah ungu? Nah, sama seperti warna anggur ya yang kita bicarakan 2 minggu lalu, pemerasan. Itu adalah ungu-ungu merah, berarti darah ya. Menumpahkan darah martir. Kenapa binatang ini disebut warnanya merah ungu? Bahwa binatang ini, sosok ini menumpahkan darah martir, menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi dia adalah antikristus ya, alatnya antikristus. Dan di dalamnya tertulis dengan nama-nama hujat ya, berarti hujat itu berarti mengakui diri sebagai Tuhan untuk mengkontradiksi Tuhan ya. Tuhan itu A, dia B, tapi dia mengatakan dialah Tuhan, begitu kan? Nah, saudara sekalian, dikatakan binatang ini punya 7 kepala. Nah, secara historis 7 kepala ini melambangkan sebetulnya Roma dan kaisar-kaisarnya ya. Jadi Roma dan kaisarnya itu 7 kepala, komplit tuh, saudara sekalian ya, penguasanya Roma ya, karena Babylon itu atau Babel memang seringkali nama yang digunakan untuk Roma ya. Nah, 10 tanduk ini menunjuk kepada 10 raja yang raja Roma juga sebetulnya, tapi sebagai sekutu antikristus ya, antikristus, saudara sekalian. Jadi kira-kira kita bisa bayangkan di Wahyu 17 ini di awal-awal kita bisa membayangkan suatu komunitas yang anti Tuhan, menolak kasih Tuhan, begitu kan? Menumpahkan darah orang Kristen, pengikut Kristus, begitu kan? Menggunakan kekuasaan yang anti Tuhan, ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, dan ini yang disebut dengan pelacur besar. Dia menguasai perdagangan, jalur perdagangan, dia menguasai juga politik, ya, saudara sekalian, ekonomi dan politik dan agama tentunya ya, yang mengkontradiksi Tuhan. Berikutnya kita melihat di ayat yang keempat, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian
dan kenajisan percabulannya. Jadi secara lahiriah Yohanes menggambarkan perempuan ini ada jubah, perhiasan, dan cawan emas. Nah, ini melambangkan apa saudara sekalian? Kekayaan, keindahan, dan keagungan begitu ya. Jadi anggun begitu ya, anggun, agung, dan mewah begitu loh ya, mewah. Nah, tetapi secara isi isinya kekejian dan percabulan, najis ya, idolatry dan adultery. Nah, ini dalamnya itu kekejian, kekejian itu ya sesuatu yang bersifat sangat najis secara agama dan kenajisan percabulannya, najis secara moral ya, saudara sekalian ya, najis secara moral. Nah, kenapa ada di tujuannya kontras luar dan dalam ini? Luarnya menarik, anggun, mewah, begitu ya, cantik, tapi dalamnya itu sangat busuk, ya sangat keji, ya penuh dengan kecemaran, percabulan. Apa tujuan kontras ini? Dan memang ini cara kerja iblis ya, untuk menggoda orang meninggalkan Tuhan. Saudara, iblis bekerja bukan dengan menakut-nakuti loh ya, tetapi dengan menggoda, membuat orang berani, bukan takut. Banyak orang seringkali berpikir bahwa, wah kita ini takut sama roh jahat. Saudara, roh jahat yang sebenarnya bikin kita berani. Berani berdosa. Ya, untuk bikin orang berani harus digoda. Ya, jadi iblis senjata utamanya bukan menakut-nakuti tapi tipu daya. Ya, deceiver begitu ya. Dia adalah pendusta begitu kan ya, pembohong, penipu ya kan. Jadi yang digunakan adalah dusta. Nah, dusta itu berarti manis-manis kata-katanya, janjinya manis-manis, tapi realitanya isinya sangat-sangat gelap ya. Nah, ini kontras luar dalam mengingatkan kita, inilah natur dari temptation atau pencobaan. Pencobaan itu adalah bungkusnya baik, bungkusnya indah, isinya racun. Bungkus indah itu untuk apa? Untuk menarik ya. Untuk menarik supaya orang mau makan racun begitu kan ya, makan dosa itu jatuh dalam pencobaan. Karena kalau luarnya itu jelek, menampilkan yang dalam, wah orang nggak tertarik, nggak tergoda begitu kan. Nah, ini bedanya sama orang Kristen. Orang Kristen inside out sama ya. Luar mencerminkan dalam, bukan menyembunyikan dalam. Luar menyatakan dalam. Kalau antikristus, pelacur besar, luar menyembunyikan dalam. Pencobaan, luar menyembunyikan dalam. Ya, kalau kita orang Kristen, bungkusnya menyatakan isinya. Kalau iblis dan pencobaan, bungkusnya menyembunyikan isinya. Karena itu orang Kristen tidak menggoda orang lain. Ya, kita bukan penggoda. Ya, tetapi iblis itu menggoda, saudara sekalian ya. Maka sikap kita adalah menjaga kemurnian hati dari dalam, menjaga apa yang kita lihat. Karena kemurnian kekudusan kita bergeraknya dari inside kepada luar ya, from inside out begitu loh ya. Jadi bukannya kita luarnya itu apa ya, seperti kosmetik menutupi dalamnya, tidak saudara sekalian ya, tetapi luar itu menyatakan isinya. Nah, ini kita di sini perlu mengingat kontrasnya ya. Kita bukan seperti si pencobaan. Kita bukan mau bikin bungkus menarik yang menutupi kenyataan yang gelap ya. Sebaliknya, daya tarik kita di luar itu mengalir dari dalam ya. Dari dalam keluar itu daya tarik kita ya. Seperti gereja mula-mula, mereka disukai semua orang ya pada awalnya. Kenapa? Karena orang melihat ada ketulusan. Apa yang dipraktekkan di antara mereka, itu yang terpancar keluar. Bukan promosi di luar menutupi kenyataan yang buruk di dalam. Ya, itu sebabnya berbeda sekali keindahannya. Ya, bukan menggoda, bukan pencobaan, tetapi betul-betul inner beauty. Ya, satu keindahan, kecantikan, kemenarikan dari dalam, saudara sekalian. Nah, aspek ekonomi, politik, dan agama religius sejauh ini dikuasai oleh perempuan dan binatang, seperti kita baca di ayat di atas ya. Jadi orang percaya tetap fokus kepada Tuhan. Ya, tidak fokus ekonomi, tidak fokus politik, tidak fokus agama, meskipun kita hidup dengan aktivitas ekonomi, kita hidup punya hak aktivitas politik, jelas kita hidup di dalam konteks beragama, begitu ya. Tetapi fokus kita adalah Tuhan. Nah, itu loh. Jadi jangan jatuh dalam pola pikir, oh sudah umum, semuanya juga seperti itu.
Jadi jangan jadi orang aneh. Kita harus tahu memang kita itu dipanggil berbeda. Ya, memang kita masih dalam dunia, kita hidup seperti orang-orang lain, tapi kita kan bukan milik dunia. Karena itu harus ada bedanya. Bedanya dari mana, saudara sekalian? Dari dalam yang mengalir keluar. Dari hati kita yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan dan hukum-hukumnya, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, kepada perbuatannya, begitu kan? Nah, itu yang membedakan kita. Sebab itu kita disebut saksi, ya. Saksi, sehingga orang yang melihat kita boleh melihat ada sesuatu yang beda, ya. Orang ini ada dalam dunia, tapi tidak seperti orang dunia ini. Nah, itu loh. Jadi kita menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Dan itu tugas dari Tuhan untuk kita. Nah, kita hidup di tengah apa? Di tengah pencobaan, ya. Yang kemasannya menarik, tapi isinya mematikan. Seperti cawan emas, luarnya emas, ya. Lalu dalamnya kekejian dan kenajisan dan percabulan, ya. Nah, saudara sekalian, akhir zaman godaan semakin besar, ya, semakin menarik, ya. Ingat, bungkusnya makin menarik, suaranya makin menarik, ya, tampilannya makin menarik, ya. Kita masih ingat menjelang akhir zaman, bungkus pencobaan itu semakin menarik dan semakin susah ditolak, ya. Tapi isinya sebaliknya semakin racun, semakin mematikan, tidak main-main. Sebab itu orang Kristen tidak boleh main-main, dia harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena bungkus semakin menarik, isi semakin mematikan. Kalau kita tidak serius, kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, mudah sekali kita tergoda, saudara sekalian, ya. Mudah sekali. Kita perlu berdoa bukan hanya buat diri kita, tapi buat keluarga kita, ya. Buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, ya. Karena saudara sekalian, memang semua orang dicobai. Tetapi tentu mereka-mereka yang masih muda, yang kurang pengalaman, yang percaya pada kekuatan dan kehebatan sendiri, itu yang lebih mudah tergoda dengan kemasan yang super menarik. Padahal racunnya, isinya mematikan, ya. Karena itu kita perlu punya kompas rohani dan kompas moral yang jelas. Karena itu kita mesti jaga integritas dari dalam tercermin keluar, ya. Bukan luar menyembunyikan dalam. Saudara sekalian, ya, kita perlu kompas rohani dan moral yang jelas. Berikutnya kita melihat ayat 5 dan 6. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan oleh darah saksi-saksi Yesus. Saudara, menjelang akhir zaman, karakter setiap orang kelihatan aslinya, ya. Jadi wanita pelacur besar ini yang nampaknya mewah, indah, anggun, ya, semakin menyatakan jati diri aslinya. Yaitu apa? Ada tanda di dahi. Ada tanda di dahi, saudara sekalian, ya. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Akhirnya nyata. Bisa dilihat semua orang, begitu ya. Tidak bisa disembunyikan. Nah, ini adalah pengikut binatang, juga ada tanda di dahi. Sedangkan orang percaya juga ada tanda di dahi. Artinya apa? Di dalam Wahyu ini 13, 14, 17 kita melihat semakin menjelang kedatangan Yesus, semua orang menyatakan karakter aslinya, ya. Karena itu kita orang Kristen, semakin menjelang Yesus datang kembali, semakin nyata kemurnian kita. Ya, saudara sekalian, ya. Semakin jelas begitu loh. Nah, banyak orang tertipu memang oleh kemasan yang indah-indah, ya. Nah, memang semua ini masih bersifat rahasia. Paulus juga mengatakan, ya. Paulus juga mengatakan bahwa rahasia kekejian itu mulai bekerja, tapi masih secret. Kenapa? Bungkusnya itu menarik. Belum bisa kelihatan isinya, saudara sekalian, ya. Tetapi akan datang waktunya di mana isinya kelihatan semua. Dan saudara bayangkan, Yohanes sendiri sampai heran. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Saudara, Yohanes aja, ya, heran. Yohanes aja sempat bingung. Kenapa? Kok luarnya anggun, luarnya menarik, luarnya cantik, luarnya mewah dan brilian begitu ya. Kok dalamnya bisa jahat seperti itu ya? Nah, saudara sekalian, ya.
Ini Yohanes dalam penglihatannya, aku menjadi sangat heran. Saudara bayangkan coba ya. Yohanes sangat heran. Kalau Yohanes heran, gimana kita, saudara sekalian ya? Tetapi kita sudah diingatkan. Jadi kalau sampai kita melihat sesuatu yang salah tapi bungkusnya menarik, jangan sampai tergoda, ya. Karena memang kita pasti akan heran. Kok orang tertarik ya dengan konsep-konsep pernikahan tanda kutip modern ya? Satu orang bisa punya 4, 5 pasangan, satu sama lain tidak marah. Yang satu tidur sama siapa, satu tidur sama siapa, cuma janjian bikin appointment aja. Nggak usah cemburu-cemburuan. Kita nggak perlu heran, saudara sekalian. Kita makin heran, makin mau tahu, makin tergoda. Ya, kenapa kita heran? Karena bagaimana mungkin hal yang keji bisa ditutupi dengan kata kasih? Kalau Yohanes heran, kita bisa lebih heran. Karena itu, baiklah kita waspada, berdiri di atas firman Tuhan. Nggak perlu kita tahu-tahu kenapa orang sampai tertarik begini, orang sampai tertarik begitu, ya. Nah, Babylon adalah kota besar, ya, melambangkan kota besar yang menggoda manusia sehingga berdosa dan menjadi objek murka Allah. Babylon adalah induk atau ibu dari para pelacur besar, sumber segala godaan, ya, berhala dan imoralitas. Bukan cuma menggoda orang untuk berdosa dengan bungkus yang menarik, tapi kepada orang Kristen jahat sekali. Nah, ini kuasa dunia sudah mulai terbentuk nih ya, perhatikan. Kepada dosa sangat suka dan senang. Penampilan sangat menarik, tapi isinya sangat mematikan. Kepada Kristen, bencinya bukan main. Nah, itu satu paket. Itu namanya Babylon. Jadi kalau saudara melihat di dunia ini sudah ada hal-hal seperti itu dan memang halnya seperti itu, itulah manifestasi Babylon. Ya. Dan itu akan mendatangkan murka Tuhan, saudara sekalian, ya. Dan cawan Babylon terisi penuh dengan berhala dan imoralitas. Ya, secara keagamaan percaya yang semaunya, nggak ada dasar kebenaran, menyembah berhala, dan berhala pasti menggoda orang berdosa. Ya, imoralitas. Ya, dan bukannya mereka menjadi puas, mereka akan mendapatkan murka Allah. Allah yang puas mencurahkan segenap murkanya dan penghakimannya. Ya, jadi kita jangan salah, ketika dunia iblis menjanjikan kepuasan dari dosa, ingat, kita tidak akan pernah puas berdosa. Tetapi justru dosa mendatangkan murka Allah, dan Allah yang akan puas ketika mencurahkan murkanya, dan kita tidak mau. Ya, ada di situ ketika Tuhan mencurahkan murkanya. Karena itu, kita harus ingat kepuasan, ketentraman seorang Kristen ada dalam Yesus, bukan di dalam melakukan dosa. Dosa adalah seperti candu. Semakin menjanjikan kepuasan, semakin kita nggak puas karena kita kecanduan. Ya, tetapi kepuasan sejati hanya ada dalam Yesus. Nah, itu sebabnya jangan terpengaruh dan tergoda dengan kemasan yang wah. Ya, gereja yang sesat juga bisa punya kemasan yang wah, begitu ya. Buku yang sesat bisa punya cover yang sangat indah. Ya, kemudian seorang pengajar yang sesat bisa punya penampilan yang sangat menarik dan persuasif begitu ya. Nah, kita jangan melihat penampilan luar. Orang Kristen harus melihat esensi, melihat isi, jangan melihat permukaan, jangan dangkal, jangan di level atas permukaan, menyelam ke dalam, melihat esensi, melihat substansi ya. Selalu lihat esensi, selalu lihat konten ya. Tidak perlu fokus kepada penampilan lahiriah yang memang seringkali menipu dan menggoda. Nah, saudara sekalian, kemudian sampai di situ ayat 7, lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan dia akan menuju kebinasaan. Nah, mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi." Nah, ini membingungkan.
Saudara, malaikat cepat-cepat menjelaskan kepada Yohanes yang heran, yang keheranan ya, mengenai arti dari binatang dan wanita itu. Saudara, Yohanes heran. Sebelum dia tertipu, malaikat intervensi. Tuhan suruh malaikat intervensi ya. Tuhan intervensi dengan menyuruh malaikat untuk menjelaskan. Nah, ini dia. Kita tuh harus menggali firman Tuhan, ya, menggali kebenaran lebih mendalam. Kita banyak pertanyaan, tapi jangan pernah kita mengabaikan pertanyaan itu. Jangan pernah kita malas mencari jawabannya. Jangan pernah kita malas menggali. Kenapa? Karena kita bisa menjadi bingung dan tergoda akhirnya. Yohanes sangat heran, tapi Tuhan intervensi, tidak membiarkan dia dalam keheranannya, dijelaskan artinya supaya tidak bingung. Binatang itu apa? Binatang itu adalah raja dan atau kerajaan jahat. Pokoknya yang anti Tuhan, ya. Dan dia adalah berusaha meniru Tuhan, ya. Dulu ada, sekarang tidak ada, nanti ada. Ya, dia kalau Tuhan kan dulu ada, sekarang ada, nanti ada. Dia dulu ada, sekarang tidak ada, nanti ada, ya. Berusaha meniru Tuhan tapi nggak berhasil, begitu ya. Jadi dengan kata lain, kejahatan bisa lenyap sementara, tapi ingat dia akan muncul lagi, dan itu akhir zaman, ya. Jadi memang iblis sudah bekerja sejak kejatuhan di Taman Eden, begitu kan? Tapi setelah datangnya Injil, datangnya Yesus Kristus, iblis ditekan, begitu kan ya? Iblis dipenjara, begitu kan? Tapi nanti sebelum Yesus datang kedua kali, akan dilepas lagi. Nah, itu prosesnya. Dulu ada, sekarang tidak ada, nanti ada lagi. Saudara sekalian, ya. Jadi itu polanya. Nah, itulah sifat kejahatan. Sebab itu kita kalau mengatakan, wah, dunia ya jahat gitu-gitu aja. Oh, kita belum lihat apa-apa, saudara sekalian. Nanti kita akan lihat ketika iblis dilepaskan beda ceritanya. Kalau sekarang kita lihat sudah jahat, iblis dilepaskan lebih lebih nggak bisa dibayangkan lagi, ya. Karena dikatakan dia keluar dari jurang maut, ya. Jadi ini ada hubungan dengan iblis dan dan peperangan, ya, peperangan akhir. Nah, penduduk dunia akan tercengang dan terseret ikut mereka, ya. Penduduk dunia itu uh, tercengang karena penampilannya menarik, anggun, cantik, mewah, ya, bersinar, brilian, begitu ya. Mereka tercengang dan heran, cuma nggak ada firman Tuhan yang ngejelasin. Yohanes juga heran, tapi ada firman Tuhan dijelaskan oleh malaikat. Sehingga dia tidak heran lagi dan tidak bingung. Penduduk dunia menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, mereka akan disesatkan dan dibingungkan. Saudara, sekali lagi senjata iblis yang paling powerful adalah deception, penipuan. Senjata kita yang paling powerful adalah kebenaran, truth, firman Tuhan, ya. Kebenaran firman Tuhan. Hanya itu yang bisa mengcounter senjata iblis. Karena itu Yesus waktu melawan iblis di padang gurun, dia menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Karena truth is the most powerful weapon. Melawan iblis punya most powerful weapon, yaitu penipuan, dusta. Ya, saudara, Yohanes tercengang tapi tidak disesatkan karena ada intervensi Tuhan lewat firman-Nya yang disampaikan malaikat. Jadi kembali untuk kita, ya. Dalam banyak hal kita tidak mengerti, ya. Dalam banyak hal kita punya pertanyaan yang membingungkan. Tapi kembali ke firman. Cari jawaban di dalam firman, bukan menyimpang dari firman, ya. Jangan ikuti pikiran, perasaan kita atau konsep yang kita lihat di dunia sana, saudara sekalian. Kembali ke firman, di situ kita akan menemukan, ya. Meskipun secara kedagingan kita tidak puas dengan jawabannya, tetapi percayalah, di dalam kebenaran firman Tuhan tergantung jawabannya akhirnya memuaskan kita. Ya, kalau mengikuti pikiran, perasaan kita semakin bingung, semakin heran, dan semakin mudah digoncangkan dan disesatkan, ya. Nah, ayat 9 diberi ketahukan, dijelaskan lagi oleh malaikat lebih jauh mengenai arti penglihatan. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Dan ketujuhnya adalah juga tujuh raja. Lima diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, ia sendiri adalah raja ke-8, namun demikian satu dari ketujuh itu
dan dia menuju kepada kebinasaan. Saudara, ini sangat membingungkan. Ya, kalau mau dituliskan matematiknya, itu lebih bingung kita ya. Tapi kita coba cerna satu persatu. Yang pertama, 7 kepala itu melambangkan 7 gunung. Ya, dikatakan 7 kepala itu adalah 7 gunung. 7 gunung menunjuk kepada kota Roma. Kira-kira Roma dikelilingi 7 gunung, begitu ya. Karena nama lain untuk Roma adalah Babylon, saudara sekalian. Lawannya nanti kita lihat di Wahyu akhir adalah Yerusalem baru, kota Allah. Kalau ini kan kota pelacur besar, ya. Roma adalah wujud Babylon dalam abad pertama, mengejar hawa nafsu dan mengabaikan Tuhan. Jadi perhatikan, Babylon ini adalah spirit di setiap zaman. Zaman Paulus, zaman Yohanes, zaman Tuhan Yesus, Babylon adalah Roma, ya. Zaman kita juga bisa men-sense, kita bisa melihat ada spirit Babylon di kota-kota tertentu, di tempat-tempat tertentu, di mana spiritnya adalah mengejar hawa nafsu dan mengabaikan Tuhan. Ya, ini 7 kepala. Dan dikatakan 7 kepala juga bukan hanya kota, pemerintahan, kebudayaan, tapi 7 pribadi, yaitu kaisar. 7 raja Roma, kaisar Romawi. Saudara, 7 kaisar Romawi kita bisa hitung kronologis, mulai dari Agustus mungkin sampai Titus, kita tidak tahu pasti, karena memang kita tidak mau berandai-andai secara spesifik, ya. Tetapi kita tahu memang ada seri, ada runtutan Kaisar Romawi, ya. Bisa berarti Kaisar Romawi, ya. Tapi bisa juga berarti 7 peradaban, peradaban, sorry ya, salah ketik, peradaban dunia, 7 civilization of the world. Sebagai contoh apa sih 7 peradaban dunia, saudara sekalian? Babilonia kuno, ya, Old Babylon, Assyria, New Babylon, Babilonia baru, Media Persia, Yunani, Greek, ya, Romawi, Roman, ya, dan kekaisaran masa depan yang anti Kristen. 7 tuh. Katanya yang ke-7 itu belum datang. Ya. Nah, antikristus akan mirip Nero yang namanya menjadi simbol 666. Kita ingat itu. Ya. Antikristus akan disebut menjadi raja ke-8, tetapi nggak hitung 8, hitungnya 7. Nah, ini mungkin membingungkan. Kalau dia ke-8, berarti ada 8 raja. Enggak. Artinya apa? Meskipun dia raja ke-8, munculnya waktunya aneh, tetapi sebetulnya dia sama aja dengan yang sudah-sudah. Nothing new, begitu ya. Nggak ada yang baru. Dia anti Tuhan, dia anti orang Kristen. Dengan kata lain apa saudara sekalian? Binatang itu sama seperti Babylon adalah spirit yang hadir dalam setiap dari 7 raja itu. Ya, persisnya seperti apa? Kita akan mengamati dengan cermat, kita akan memperhatikan sepanjang sejarah selama kita hidup. Namun yang harus kita tahu dengan pasti bahwa ujungnya nakir binatang itu adalah kejatuhan dan kehancuran. Ya, ayat 11 katakan, dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ini bersyukurnya. Kita satu sisi menantikan satu momen di mana dia akan muncul, dia akan menyiksa orang Kristen, tapi dia akan mati. Munculnya itu kesannya tidak lama, saudara sekalian ya, karena ada intervensi daripada Tuhan, ya, ada intervensi dari Tuhan. Nah, kemudian kita melihat masuk ke ayat berikutnya adalah persiapan untuk peperangan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. 1 jam saja, ya. Mereka seia, sekata, sekekuatan, kekuasaan mereka yang mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang telah dipanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara, indah sekali ya. 10 tanduk melambangkan 10 raja dari kerajaan terakhir. Ya. Kerajaan terakhir ya. Dalam sejarah, kalau kita mau tahu modelnya seperti apa dalam sejarah untuk kita baca masa depan, dalam sejarah 10 raja ini adalah raja-raja kecil di bawah Kaisar Romawi ya. Kira-kira pemimpin provinsi lah. Kalau
Kaisar itu kan pemimpin negara, pemimpin kerajaan. Kalau kekaisaran, ini adalah pemimpin apa ya, rakyat kecil, saudara sekalian ya. Nah, itu 10 raja. Nah, kira-kira di akhir zaman juga antikristus akan ada pasukannya. Nah, dalam Wahyu, 10 raja belum menerima kerajaan mereka. Dengan kata lain, betul-betul 10 raja ini pemerintahan mereka masih di masa depan. Ya, jadi ingat, antikristus ketika muncul, dia tidak akan sendiri. Dia akan dapat dukungan dari pemerintah di dunia ini. Dan di akhir zaman, binatang akan membangkitkan 10 raja ini plus 8 yang sudah ada. Tadi kan ada 8 raja ya, meskipun hitungnya 7 ya. Nah, tujuan 10 raja adalah mereka punya kuasa, mereka punya otoritas, dan mereka menyerahkan kuasa otoritas mereka kepada binatang. Jadi suatu saat ya, yang namanya pemerintah dunia ini tidak akan melindungi orang Kristen. Jangan berharap saudara sekalian. Mereka bahkan menyerahkan kuasa otoritas mereka kepada antikristus. Karena itu orang Kristen berharapnya pada Tuhan, berpegang satu dengan yang lain di dalam Kristus, saling menguatkan menjelang hari Tuhan, bukan mengandalkan kuasa dan otoritas manusia untuk survivalnya ya. Mereka bersepakat mengikuti dan memberikan dukungan full kepada antikristus. Wah, betul-betul ini kombinasi semua power ya melawan Tuhan dari antikristus sampai raja-raja dunia ini. Jadi combine mereka, saudara sekalian. Nah, mereka bersatu apa? Untuk memerangi anak domba. Ini adalah pertempuran Armageddon, pertempuran akhir, saudara sekalian ya. Nah, mereka memerangi umat Tuhan melalui apa? Pembunuhan, penganiayaan. Ya, orang Kristen dibunuh, dianiaya, begitu kan? Nah, anak domba akan mengalahkan mereka. Ya, anak domba akan kita bersyukur Tuhan Yesus dengan cepat akan mengalahkannya, saudara sekalian. Ya, nah raja dia karena dia disebut raja segala raja dan tuan di atas segala tuan, King of Kings and Lord of Lords, begitu ya. Di sini kita melihat Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dia tidak tergantung pada siapapun, ya. Dia tidak perlu panggil-panggil pasukan, begitu ya. Dia nggak perlu minta tolong siapa, kumpulin raja-raja, kumpulin malaikat. Nggak perlu, saudara sekalian. Dia hanya memberikan kesempatan kepada kita ya untuk menikmati kemenangan. Tapi dia yang bertempur. Yesus memang pahlawan kita, juru selamat Tuhan, Raja kita. Dia yang bertempur, kita ikut menang. Ya, karena kita pun dianiaya, ditindas di dunia ini. Ya, saudara, sangat kontras sekali. Binatang sangat bergantung kepada bala bantuan raja-raja. Binatang sangat tergantung pada pelacur besar dan pengikutnya. Ya, sedangkan Yesus independen. Binatang tidak independen. Yesus tidak terbatas. Binatang sangat terbatas. Ya, itu sebabnya kita dipanggil untuk selalu dependen kepada Kristus. Seperti ranting melekat dan bergantung kepada pokok anggur. Nah, hanya di dalam Kristus, melekat bersama Kristus, kita menang. Kalau kita tidak melekat kepada Kristus, kita pasti kalah. Karena seluruh dunia ini, kuasa anti Tuhan bersatu. Gereja berpecah. Anak-anak Tuhan gontok-gontokan, gitu ya. Antikristus dengan raja-raja, dengan pelacur besar, dengan binatang. Wah, united, saudara sekalian, ya, united. Maka kita hanya bisa menghadapi dengan berpaut, melekat kepada Kristus yang akan mengalahkan mereka. Dan sudah mengalahkan mereka sebetulnya secara prinsip dalam kemenangannya di kayu salib dan kebangkitannya. Ya. Berikutnya apa yang terjadi, saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, jadi sekali lagi dunia ini, bangsa-bangsa, bahasa, rakyat, kaum, dikuasai pelacur besar. Dikuasai spirit iblis ya, Babylon, saudara sekalian. Ya. Lalu ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat ialah binatang itu membenci pelacur itu dan mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan makan dagingnya dan membakarnya dengan api. Wah, sebentar nih. Satu sisi mereka menyerahkan otoritas dan kuasa. Begitu kan ya? Kepada binatang itu ya. Saudara sekalian. Sisi lain mereka juga mereka itu bekerja sama dengan wanita sundal atau pelacur Babilonia ini ya.
Nah, air di mana wanita sundal ini duduk itu kan bangsa-bangsa ya. Jadi dia menguasai ya. Jadi pelacur besar atau wanita sundal ini memerintah atas semua orang di dunia yang bukan milik Tuhan. Ikut dia ya. Dia memiliki kota besar yang mengendalikan dunia, saudara sekalian, ya, mengontrol dunia. Nah, kekuatan jahat memang terlihat seperti unity ya, tapi sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut tidak demikian ya. Karena mereka saling merusak diri sendiri. Dikatakan binatang akan membenci pelacur ya. Dan binatang plus 10 tanduk atau raja-raja akan membuat pelacur Babilonia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi jahat itu pada akhirnya akan tercerai-berai karena mereka kalah ya. Binatang dan raja-raja memusuhi wanita sundal. Saudara, bukankah mereka itu satu paket ya? Bukankah mereka satu tim begitu ya? Tapi ternyata memang namanya dosa, namanya kebohongan, pasti cabik-cabikan. Ya, kita orang Kristen punya kebenaran, percaya berpijak pada kebenaran seharusnya bersatu. Ya, lucu begitu kan ya kalau kita punya kebenaran, berpijak di atas kebenaran, tapi kita nggak bisa bersatu, begitu kan? Sebaliknya yang harusnya tidak bersatu ya itu pendusta, yaitu binatang, raja-raja, wanita sundal. Ya, 10 tanduk akan membenci, menelanjangi, memakan daging dan membakarnya. Artinya eh, musnah total ya. Mereka saling destroy, mereka saling menghancurkan. Karena kenapa? Kekuatan jahat itu tidak ada love, tidak ada cinta kasih. Mereka tidak bahkan mengasihi pengikutnya sendiri. Mereka hanya mengasihi diri sendiri ya. Orang Kristen tandanya apa? Dia bukan milik dunia. Saling mengasihi. Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tidak saling mengasihi, kita nggak ada bedanya sama dunia. Karena dunia saling membenci, saling makan. Ya, dunia tidak mengasihi pengikutnya sendiri. Ya, nah saudara sekalian, mereka menyakiti pengikutnya sebetulnya untuk balas dendam kepada Tuhan. Seperti kita ketahui di dalam wahyu-wahyu sebelumnya, pasal-pasal wahyu sebelumnya, bahwa iblis menyiksa pengikutnya. Karena pengikutnya masihlah manusia yang diciptakan gambar rupa Allah. Dan karena iblis membenci Tuhan, dan dia tidak bisa apa-apain Tuhan, yang dia bisa pukul, dia siksa adalah gambarnya, yaitu manusia. Manusia apa? Manusia yang ikut iblis. Bahkan iblis pun tidak memikirkan nasib baik atau kondisi kesejahteraan dari pengikutnya. Karena memang naturnya jahat, ya. Tidak ada cinta kasih. Saudara, semua kekacauan ini terjadi karena kehendak Tuhan, ya, ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Kedaulatan Allah memberikan raja-raja kesatuan untuk menghancurkan wanita sundal. Jadi perhatikan, Tuhan berdaulat, dia yang mengatur ya, dia yang merancang sehingga satu kekuatan jahat yang anti Tuhan membunuh kekuatan jahat yang lain. Satu menghancurkan yang lain. Mereka nggak bisa bersatu. Saudara, kalau ingat, sebetulnya ini yang Tuhan lakukan kepada orang-orang di Menara Babel. Mereka bersama-sama ingin menantang langit, menantang Tuhan, membangun menara dengan ujungnya menyentuh sorga begitu ya. Tuhan mengacaukan. Jadi mereka satu sama lain kontradiksi ya. Nah, Tuhan menetapkan waktunya. Mereka memberi kuasa pada binatang sampai tiba waktunya firman Tuhan digenapi. Artinya apa? Tuhan punya waktu nggak terganggu dengan siasat manusia ya. Siasat antikristus, siasat binatang begitu. Waktu Tuhan berdaulat tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dihentikan, diinterupsi. Di situ adalah kedaulatan Tuhan ya. Nah, saudara, ayat 18 menyingkapkan identitas. Wanita sundal atau pelacur dan perempuan yang telah kau lihat itu ialah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Betul kan ya? Pada akhirnya itu bicara mengenai kota besar. Ya, kota besar. Berarti pada zaman Yohanes berlakunya Roma. Ya, Roma, saudara sekalian ya. Pada zaman kita, wah, banyak kandidat begitu ya. Banyak kandidat, saudara sekalian ya. Tetapi pada akhir zaman melambangkan manusia yang terorganisir dalam komunitas sekuler. Jadi inilah gambaran dari Babylon yang dihakimi, saudara sekalian. Dan sesudah dia dihakimi oleh Tuhan, saling berkontradiksi, saling membunuh,
saling menelanjangi, begitu ya, membenci satu sama lain, bahkan di antara mereka, apa yang terjadi? Ini kan penghakiman Tuhan. Maka yang terjadi di Wahyu 18, the fall of Babylon, ya, jatuhnya Babel, kejatuhan Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan yang besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara nyaring yang kuat, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara sekalian, seorang malaikat Tuhan turun dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, ya. Dia diutus langsung dari takhta Tuhan, dikatakan, ya. Dia mengumumkan jatuhnya Babel yang besar. Babel runtuh, ya. Kini menjadi kediaman roh-roh jahat dan binatang-binatang najis. Jadi nggak cantik lagi, nggak anggun lagi, nggak menarik lagi, nggak mewah lagi. Tapi sangat jelek, sangat rusak, sangat berantakan, kelihatan aslinya, ya, sangat-sangat kotor. Nah, Babel dihukum karena dosa dan kemewahannya yang telah menumpuk setinggi langit, saudara sekalian, ya. Nah, siapa yang kena akibat kejatuhannya ini? Yang pertama jelas, raja-raja yang sudah tidur dengan pelacur besar itu, Babel. Itu siapa? Raja-raja dunia, penguasa politik. Ya, saudara, selama ini kalau ada gempa bumi, konflik politik, krisis ekonomi, korban itu selalu rakyat kecil. Raja-raja nggak pernah jadi korban. Mereka bisa selamatkan diri, selamatkan aset, begitu ya. Tapi nanti kalau pengadilan Tuhan, yang kena langsung mereka. Nggak ada lagi perlindungan Tuhan. Mereka berhadapan dengan Tuhan sebagai musuhnya. Jadi udah pasti mereka yang pertama kena, saudara sekalian, ya. Yang kedua dikatakan, pedagang-pedagang di bumi juga kena. Ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi yang telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saudara sekalian, penduduk dunia mau more comfort, more barang, more services, more luxury, kemewahan lebih banyak. Tapi suatu saat, saudara sekalian, pedagang-pedagang di bumi yang menjalankan dagangannya berdasarkan hawa nafsu, itu akan hancur. Kita orang Kristen dalam dunia entrepreneur, dalam dunia usaha, kita tetap memegang moral dan etika, ya. Kita bukan sekedar cari untung, kita menjaga nilai. Kita menjaga standar moral dan etika. Tetapi tidak demikian, saudara sekalian, dengan yang namanya orang-orang ini, dunia ini, ya. Mereka mereka betul-betul hanya sekedar ingin kemewahan, ya. Kemudian menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Saudara kalau perhatikan ya, orang-orang dunia ini yang tidak kenal Tuhan, yang menjalankan usaha, mereka berkata begini, dosa itu menciptakan usaha dan profit. Contoh, berapa banyak uang beredar dalam bisnis prostitusi? Satu ya, dosa itu ya, dosa itu mendatangkan keuntungan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ya, korupsi. Ya, korupsi saudara sekalian ya, itu kejahatan begitu. Bukan usaha tapi kejahatan begitu kan. Korupsi menciptakan lapangan kerja. Membuat uang itu berputar. Saudara bayangkan ya, dosa loh ini ya. Yang ketiga, judi. Ada berapa triliun perputaran uang judi online? Dosa itu punya dampak ekonomi besar sekali. Ya, obat-obat terlarang. Saudara sekalian ya. Semua yang melawan firman Tuhan sebetulnya di dunia ini mendatangkan keuntungan ekonomi. Tapi ketika Tuhan menghakimi dunia, pelacur besar, mereka kena semua. Ya, karena itu kita orang Kristen, kita pegang prinsip. Kita bekerja, kita berusaha, ya. Kita juga menawarkan servis, menjual barang, ya.
menawarkan comfort, tapi kita pegang moral dan etika berdasarkan firman Tuhan. Karena tujuan kita adalah pada akhirnya kemuliaan Tuhan, bukan pemuasan hawa nafsu. Ya, pedagang-pedagang di bumi sudah jadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Orang Kristen tidak beraktivitas ekonomi berdasarkan dan bertujuan hawa nafsu, tetapi pelayanan dan jadi berkat. Ya, saudara sekalian ya. Jadi ini bedanya ya. Jadi nanti di akhir zaman mereka-mereka yang justru karena hawa nafsu, mereka memperkaya diri mereka melalui pelacur Babylon ini, mereka akan kena. Sekarang ini mereka bisa ketawa-tawa ya, menjual menjual dosa begitu ya, menjual barang terlarang begitu kan ya. Kemudian mendorong orang berdosa begitu kan, dan mereka mendapat untung dari semua itu. Nanti mereka akan kena, saudara sekalian ya. Nah, kita anak-anak Tuhan mesti menjaga kemurnian, menjaga integritas dalam segala usaha kehidupan dan pekerjaan kita. Berikutnya, saudara sekalian, ayat yang keempat, kita melihat lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Saudara, Tuhan ingatkan kita. Kita anak-anak Tuhan bekerja, berusaha, berkeluarga, bernegara, berbangsa, tapi kita itu harus memisahkan diri secara moral, secara spiritual, secara etika. Kita nggak boleh ikut cara hidup dunia ini. Nggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Karena Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghukum hal itu dan kita jangan sampai kena. Ya, orang percaya diperintahkan keluar dan memisahkan diri dari Babel agar tidak turut dihukum bersama. Meskipun di situ ada keuntungan besar, tapi kita tahu itu melanggar firman Tuhan, saudara, kita tidak ke sana. Karena itu short term ya. Sebentar lagi akan dapat penghukuman Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Umatku, Tuhan katakan, kita milik Tuhan. Ya. Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kita jalankan segala tanggung jawab tugas pekerjaan kita, usaha kita dengan taat kepada firman Tuhan. Ya. Tuhan yang memelihara kita. Dan inilah arti kata eklesia, dipanggil keluar. Ya. Dipanggil keluar, saudara sekalian. Ini ditujukan bagi orang Kristen, bagi gereja. Ya. Karena dosa Babel sudah menggunung ke langit, dan Allah ingat semua akan kejahatannya. Tuhan ingat semua. Dia akan diberikan pembalasan berlipat ganda sesuai perbuatannya, karena Allah itu adil ya. Kemarahannya akan datang dalam sekejap karena memang Allah yang berhak menghakimi dan dia yang punya kuasa. Dan Tuhan meskipun berkuasa tidak sewenang-wenang. Selalu ada dasar kenapa Tuhan menghukum. Selalu ada dasar kenapa Tuhan murka. Ya, dia bukan seperti dewa-dewi yang mudi begitu ya, murkanya bisa bisa naik, bisa turun tanpa alasan. Tuhan tidak seperti itu. Murka Tuhan objektif, berdasarkan hukumnya dan pelanggaran kepada hukumnya. Ya, nah Tuhan berikan perintah kepada malaikat untuk menghancurkan Babilonia. Ya, Babylon. Babel akan dibalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Tuhan yang membalas. Mereka sudah menikmati glory, kemuliaan, dan luxury kemewahan. Sekarang mereka akan mendapatkan siksaan, torture, dan duka cita. Ya, duka cita. Ayat yang ke-7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, sebanyak glory dan luxury yang dia telah nikmati. Ya, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Saudara sekalian, mereka saat ini merasa kuat, tetapi suatu saat mereka akan dihancurkan Tuhan. Jadi inti dosa Babel apa sih? Kesombongan. Babel itu dari Kejadian 11 itu sombong, saudara sekalian ya. Mari kita membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Sombong gitu kan ya. Di sini Babel dihukum karena akarnya adalah kesombongannya, saudara sekalian. Yaitu apa? Duduk sebagai ratu. Ya, duduk sebagai ratu. Dia berkata dalam hatinya, aku bertakhta sebagai ratu,
Aku bukan janda. Ratu di sini pasangan iblis maksudnya ya, iblis rajanya begitu loh ya. Yang kedua, aku tidak pernah jadi janda. Kenapa? Gonta-ganti pasangan terus. Satu pergi, satu ditinggalkan, ganti yang lain. Aku nggak pernah sendiri, aku nggak pernah jadi janda, begitu kan? Itu kesombongan yang kedua. Selalu aku menarik, selalu ada yang mau aku, ya. Aku ini populer, aku ini cantik, begitu kan? Nah ini dia sombong gitu, saudara sekalian. Yang ketiga, aku tidak pernah berkabung. Wah, semuanya ini adalah hidupku senang dan puas, tidak ada air mata. I'm so happy. Itu kesombongan loh. Itu kesombongan. Orang Kristen kan kita realistis ya. Ada momen di mana kita bersuka cita, ada momen kita berduka cita. Ya. Kalau misalnya ada orang seperti ini yang berkata, I'm always happy, never unhappy, itu sombong. Sombong itu saudara sekalian ya. Karena itu yang dikatakan oleh si Babel ya. Oleh pelacur Babilonia ini. Endingnya apa saudara sekalian? Ratap tangis. Nah ini dia. Endingnya adalah ratap tangis ya. Ayat 9 sampai 19, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota besar itu hangus, habis kena murka Tuhan, ya. Dikatakan pihak pertama yang meratap adalah raja-raja, karena raja-raja yang investasi paling banyak di situ. Mereka dengan hawa nafsu ikut menikmati kemewahan dari eh, kota besar, dari pelacur besar itu, saudara sekalian ya. Raja-raja bumi yang turut berbuat zina dan hidup mewah bersama Babel kini meratapi kejatuhan kota besar. Mereka berdiri jauh karena takut ikut ditimpa hukuman, ya. Tetapi mereka berduka cita karena kekayaan kemewahan Babel yang jadi sumber kekuasaan mereka habis, habis. Ya. Jadi kalau dalam sejarah itu Roma ketika runtuh ya, saudara sekalian ya. Wah, itu banyak sekali ya raja-raja begitu ya. Habis nih, mereka habis. Udah nggak ada kuasa lagi. Begitu ya. Yang kedua tentunya pihak yang meratap adalah para pedagang besar. Ayat yang 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka. Ya. Mereka kaya karena dosa. Karena dosa di Babel. Ya, hawa nafsu begitu kan ya. Dan mereka terkena akibatnya ketika Tuhan menghukum dosa, mereka meratapi hilangnya pasar Babel sebagai pusat perdagangan dunia. Saudara, Romawi itu dulu ya, itu apa sih prakteknya yang berdosa? Gladiator, membunuh orang Kristen, jadiin tontonan, beli jual tiket, begitu ya. Perbudakan, begitu kan. Kemudian pelacuran, kemudian apa lagi ya. Jadi semuanya dosa, begitu kan ya. Dan banyak orang di Roma itu menjadi kaya melalui dosa-dosa ini. Dan ketika itu hancur, mereka juga hilang semuanya. Nah, itu menjadi gambaran nanti. Karena itu kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk memisahkan diri. Yang kita lakukan, kegiatan, tugas kita, tanggung jawab kita, usaha kita, pekerjaan kita, tetap kita memegang prinsip firman Tuhan. Ya, karena kita bukan milik dunia, ya, meskipun kita masih hidup di dalam dunia. Yang ketiga meratap adalah para pelaut dan awak kapal, ya. Ayat yang ke-17. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Saudara, mereka juga menjadi kaya karena mengangkut barang Babel. Ya, jadi bayangkan ya berapa banyak pelayaran di dunia ini mengangkut barang-barang yang ilegal, mengangkut barang-barang untuk berdosa, begitu ya, mengangkut ya obat-obatan terlarang, ya. Itu kan mereka menjadi kaya karena hawa nafsu itu, begitu ya. Dan mereka berdiri jauh-jauh menaburkan debu di atas kepalanya sebagai tanda berkabung, ya. Mereka kena. Mereka menangisi rusaknya kota yang selama ini memberi mereka kekayaan, ya. Jadi mereka hanya menyesali diri karena telah kehilangan penghasilan dari laut. Nah, problemnya begini. Kelihatannya sedih ini mereka kembali ke Tuhan. Tapi eh, sebetulnya kalau kita lihat tidak, saudara sekalian.
Mereka menangisi Babel bukan karena kasihan sama Babel. Mereka cuma memanfaatkan Babel, begitu ya. Ketika Babel runtuh, ya sudah mereka sebenarnya don't care. Cuma yang mereka sedih, mereka nggak bisa mengeruk keuntungan dari Babel lagi, begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang sungguh-sungguh peduli pada Babel. Hanya pada profit yang dibawa oleh Babel. Nah, inilah dunia. Dunia hanya makai dan dipakai, begitu ya. Memanipulasi, memanfaatkan. Tetapi sebaliknya kita melihat, saudara sekalian, orang percaya, wah beda sekali. Ya, ayat 20. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, hai kamu orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman dia atas dia karena kamu. Wah, saudara kita dipanggil Tuhan bersuka cita atas keadilan Tuhan. Tuhan memperhatikan penderitaan kita sehingga karena respon Tuhan kepada penderitaan kita, Tuhan menghukum Babel. Wah, kita tuh penting ya di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Penderitaan kita Tuhan perhatikan sampai-sampai Tuhan menghukum Babel karena Dia mengasihi kita. Karena kita ditindas, ya. Saudara, ini bukan kegembiraan atas kebinasan mereka, tetapi pemulihan martabat Tuhan dan umatnya, ya. Yang salah, ya, dibuang, yang benar ditegakkan. Ini ya, ini keadilan Tuhan, ya. Ini kegembiraan karena keadilan Tuhan datang pada mereka yang selama ini menolak Tuhan. Dan saudara sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Final destruction. Nah, sudah. Perikop di Alkitab kita diberikan judul ayat 21, Wahyu 18, Babel tidak akan bangkit lagi. That's it, final. Ya. Jadi setelah ini kita nggak baca lagi Babel nih di kitab Wahyu ya. Final destruction. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya. Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan dia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi, penyanyi-penyanyi, peniup seruling, sangkakala tidak akan kedengaran lagi. Seorang yang ahli dalam kesenian tidak ditemukan di dalammu. Suara kilangan tidak akan ditemukan di dalammu. Cahaya lampu tidak bersinar dalammu. Suara mempelai laki, pengantin perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi, orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara, malaikat yang perkasa melemparkan batu kincir ke laut. Apa ini artinya? Ini melambangkan penghancuran Babel. Kota itu akan dimusnahkan selamanya dan tidak akan pernah muncul kembali. Nggak ada Babel jilid 2, nggak ada Babel jilid 3. That's it. It's final, saudara sekalian ya. Tidak bisa diputar kembali. 5 hal akan lenyap dari Babel: musik, kerajinan, suara penggilingan, cahaya lampu, dan suara pesta. Sunyi sekali ya. Orang kan umumnya ya, orang yang tidak kenal Tuhan kan carinya beginian, saudara sekalian ya. Sebab penghancuran adalah keserakahan, sihir, dan pembunuhan. Semua yang orang anggap dosa yang nikmat, one day akan berakhir. Sebelum penghukuman akhir, dosa itu akan diakhiri oleh Tuhan. Ya, akan runtuh semuanya. Jadi sebelum eksekusi langsung oleh Tuhan, akan ada destruction, kehancuran akibat dosa itu sendiri. Nanti baru ditambahkan oleh keadilan Tuhan, eksekusi murka Tuhan. Komplit. Ya, itu masih menunggu berikutnya. Saudara, dikatakan akarnya mereka adalah sombong, serakah, dan cinta harta. Dan mereka itu bermain sihir, mau jadi Tuhan ya. Main sihir itu kan ramal-ramal begitu kan ya, menebak-nebak nasib ya. Kita dipanggil Tuhan, bergantung pada Tuhan day by day ya. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Tapi manusia main ramal-meramal, tukang nujum, ke ahli nujum, mau meramal 10-15 tahun ke depan, itu mau jadi Tuhan. Tuhan berikan kepada kita today. Besok milik Tuhan. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Esok punya kesusahannya sendiri. Itu milik Tuhan. Hari ini adalah present, hadiah untuk kita. Hari ini. Jadi hiduplah berjalan bersama Tuhan day by day, bergantung kepada Tuhan. Jangan kita planning tanpa Tuhan. Dan jangan kita sampai mau seperti tergoda, seperti mau jadi Tuhan dengan bermain sihir, saudara sekalian, ya. Dan mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah
dan darah martir. Saudara, Wahyu sudah menyingkapkan sejauh ini. The end-nya bagaimana? The end-nya yang melawan Tuhan, game over. Nggak pernah bangkit lagi. That's it. Ya, udah nggak ada kesempatan lagi, sudah final, sudah nggak ada pengampunan. Itu adalah nasib akhir mereka. Karena itu, setelah diperlihatkan sampai akhir seperti ini, kita anak-anak Tuhan sudah sangat jelas. Di mana kita berdiri, di mana kita masih berdiri, apa yang mesti kita lakukan. Ya, bagi kita pada masa kini, jaga kemurnian, jangan kompromi. Inside out, saudara sekalian. Yang indah, yang murni, yang tulus dari dalam diri kita, biar itu terpancar keluar. Bukan dengan kemewahan, kecantikan, keindahan menutupi kenajisan kita. Ya, tetapi sebaliknya dari yang murni di dalam, inner beauty terpancar keluar. Jaga kemurnian, jaga motivasi, jaga integritas. Ya. Yang kedua, kasihi Tuhan sesama. Ingat, iblis, antikristus, pelacur Babel hanya memanfaatkan satu dengan yang lain. Tidak ada love. Mereka saling memanfaatkan, mereka saling membenci pada dasarnya, ya. Sehingga ketika satu jatuh, yang lain tidak menolong. Kita berdasarkan kasih. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, dan kita mengasihi sesama karena Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama. Karena itu, yang mengatur hidup kita adalah cinta kasih. Nah, itu yang dunia tidak ada. Karena dunia tidak kenal Tuhan. Tuhan adalah kasih. Berikutnya, saudara sekalian, kita mesti berhikmat ya. Kita harus memilih dan membedakan. Kenapa? Kita masih hidup dalam dunia. Kita harus hidup di dalam dunia dan bergaul dengan orang dunia. Tapi kita masih membedakan. Kita bergaul dengan orang dunia, tapi standar nilai-nilai kita tidak boleh duniawi. Harus biblical, harus alkitabiah. Nah, ini diperlukan hikmat dan kedewasaan untuk tahu batasannya, tahu boundary-nya, bisa memilih, bisa membedakan, dan berkomitmen mengikuti Tuhan dan berdiri teguh di atas kebenaran. Oke, saudara sekalian, demikian Wahyu 17 dan 18 bagi kita ya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Henry ya untuk boleh memandu kita di sesi selanjutnya.